Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Hari ini gue mau mereview suatu film yang lagi tayang di bioskop, dan bahkan mungkin ketika teman-teman nonton video review ini, filmnya juga masih tayang di bioskop gitu. Dan filmnya adalah Stand By Me Doraemon 2 gitu. Nah, film ini adalah film kedua dari film Doraemon yang formatnya 3D, yang dulu yang pertama tayang di tahun 2014 gitu. Nah, udah lumayan lama gitu kan, udah 6 tahunan mungkin ya. Dan dulu tahun lalu gue juga nonton film ini di bioskop, dan gue suka filmnya, dan emang filmnya rame ya, populer banget, banyak yang suka gitu. Nah, karena itu ketika film keduanya tayang, gue memutuskan untuk langsung nonton tanpa gue perlu meyakinkan diri berulang kali, tanpa gue perlu cari banyak info tentang film ini. Yang penting nonton aja dulu gitu. Nah, meski begitu, ada dua hal yang gue ketahui nih sebelum nonton ini. Pertama, film ini katanya akan mengangkat cerita tentang hubungan Nobita dengan neneknya gitu. Yang kedua adalah menceritakan juga gimana Nobita menikah dengan Shizuka di masa depan gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan dua hal yang agak kontradiktif ya. Yang pertama ngomongin masa lalu, yang kedua ngomongin masa depan gitu. Nah, di sini yang menariknya adalah hal yang menjahit itu gitu. Dan dua hal ini dihubungkan dengan konsep time travel, dengan konsep mesin waktu gitu. Teman-teman juga merasa bahwa sebenarnya kan mesin waktu atau time travel ini bukan hal yang baru di Doraemon, bukan hal yang istimewa gitu. Nah, tapi di sini yang menurut gue menarik adalah gimana film ini meramu konsep mesin waktunya secara menarik gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di reviewnya nanti gitu. Seperti biasa, reviewnya akan gue bahas menjadi beberapa bagian gitu. Yang pertama kita akan ngomongin soal ceritanya, yang kedua ngomongin karakter, yang ketiga ngomongin audio dan visual, yang keempat akan gue bahas mungkin hal-hal menarik yang gue temukan di filmnya gitu. Nanti gue akan masukkan di segmen trivia gitu. Nah, langsung aja kita mulai reviewnya. Nah, Stand By Me Doraemon 2 ini bercerita tentang Nobita yang suatu hari dia menemukan boneka peninggalan dari neneknya gitu. Nah, bonekanya ini udah terlihat lusuh, udah terlihat compang-camping, karena memang dulu neneknya ini yang bikin dari zaman dulu, dan ketika bonekanya rusak, si nenek akan penuh kasih memperbaiki bonekanya gitu. Nah, gara-gara boneka ini Nobita jadi kayak teringat masa lalu dengan neneknya gitu. Dan dia sayang banget sama neneknya gitu. Nah, gara-gara mengingat hal itu, si Nobita jadi pengen banget nih nemuin neneknya gitu. Dan dia pergi ke masa lalu gitu dengan mesin waktu Doraemon untuk ketemu sama neneknya gitu. Nah, di masa lalu ini kita akan diperlihatkan gimana sih hubungan Nobita dengan neneknya yang ternyata bener penuh kasih dan hangat banget gitu. Dan entah kenapa interaksi mereka tuh kayak bikin gue terharu gitu sih, kayak padahal adegannya tuh bukan adegan yang dramatis gitu, adegan-adegan yang sederhana, tapi interaksinya aja bikin gue merasa hangat gitu, karena mungkin neneknya tuh udah tua dan sayang banget sama cucunya gitu. Jadi gue berasa terharu banget sih ngeliat itu. Disinilah masalahnya muncul gitu kan. Neneknya tuh seneng gitu ngeliat Nobita, tapi ketika dia udah seneng ngeliat Nobita, dia kayak punya keinginan lebih gitu. Bisa nggak ya neneknya ini ngelihat Nobita menikah di masa depan, dia punya keinginan seperti itu gitu. Nah, Nobita yang seneng karena ketemu neneknya menyanggupi hal itu dong. Dia pengen bikin neneknya bisa ngelihat dia nikah di masa depan gitu. Tapi ternyata masa depannya itu berubah gitu, dan pernikahan Nobita dengan Shizuka terancam batal gitu. Nah, gue ceritanya sampai sini aja karena kedepannya kalau gue lanjutin akan jadinya spoiler gitu, dan itu bisa mengganggu kenikmatan teman-teman dalam nontonnya gitu. Oke, selanjutnya udah ngomongin karakter gitu. Nah, sebenarnya beberapa waktu lalu sebelum gue nonton film ini, gue sempat dengerin podcast di Spotify tentang Wibu gitu. Nama podcastnya adalah Otaku Box. Dan di salah satu episode dari Otaku Box ini mereka ngomongin tentang gimana Nobita itu sebenarnya nggak layak dapet Shizuka gitu. Kenapa? Karena kalau kita ingat kan sebenarnya Nobita tuh nggak ada bagus-bagusnya gitu. Dia bodoh, payah, lemah gitu-gitu kan. Terus ketika dia dapat bantuan dari Doraemon gitu misalnya, yang dia inginkan adalah biasanya adalah membalas Giant kayak gitu-gitu sih. Kan kita sempat melihat beberapa adegan, entah itu sengaja ataupun enggak, kita sering lihat dimana Nobita itu ngelihat Shizuka mandi gitu kan. Itu kan kurang oke gitu kan. Itu yang membuat Nobita tuh kayak nggak layak lah sebenarnya dapetin Shizuka yang sempurna gitu. Setelah gue dengerin podcast itu dulu sih sebelum filmnya tayang, gue sempat mikir, kayaknya bener juga ya. Bahkan sekarang pun gue kalau suruh nyebutin kebaikannya Nobita, gue agak sulit gitu kan. Sisi bagusnya apa sih sebenarnya gitu. Di film ini juga gue kembali diingatkan pada hal itu gitu kan. Sepanjang film gue sempat merasa bahwa ini karakter Nobita tuh kok meresahkan sekali gitu ya, kayak oh nggak oke nih sebenarnya karakter Nobita gitu.
Nah, tapi di akhir film nanti kayak kita ngelihat karakter Nobita tuh bertumbuh gitu. Ada satu bagian di mana Nobita tuh ngasih speech gitu di acara pernikahannya dia. Dia bercerita tentang arti namanya gitu. Kalau gue nggak salah, Nobita itu sebenarnya ada kata dasarnya ya Nobiru gitu, atau berkembang gitu. Jadi dia merasa bahwa emang gue lemah gitu, gue payah gitu, tapi gue adalah tipe yang akan berkembang gitu, karena akan belajar dari kesalahan dan akan jadi berkembang gitu. Hal ini jadi menarik karena sebenarnya pencarian arti nama Nobita ini termasuk hal yang kita ikuti di filmnya gitu. Jadi kita bukan dapat omong kosong, tapi kita mengikuti perjalanan Nobita. Jadi karakter developmentnya dapat lah menurut gue gitu. Jadi oke. Walaupun di sisi lain gue juga sempat kenapa sih Shizuka sama dia gitu, kayak sempat iri gitu, karena di sisi lain Shizuka dewasa itu beneran cakep banget gitu, cantik banget gitu, dan bikin gue oh my god gitu, kenapa dia sama Nobita yang payah itu gitu. Waifu sih sebenarnya Shizuka di masa depan itu gitu, sayang banget ya. Nah, di sisi lain yang menurut gue menarik dari karakter di sini adalah kita diperlihatkan bahwa waktu kecil itu kan sebenarnya kan Nobita, Shizuka, Giant, Tsunade itu kan kayak nggak akur gitu ya, sering berantem, sering ngebully gitu. Tapi ternyata di sisi lain di masa depan Nobita, Giant, Tsunade itu ternyata masih berteman baik gitu. Bahkan sampai satu hari sebelum pernikahan mereka sempat kayak kumpul bareng. Kelihatannya tuh gue merasa bahwa wah, persahabatannya menarik juga ya, unik juga gitu. Di sisi lain kalau kita kan semakin bertumbuh, mungkin pasti banyak sahabat-sahabat kita yang udah mulai pergi, hilang dan sebagainya. Ngelihat persahabatan mereka yang dulunya kacau tapi jadi awet tuh kayak bikin kita ngerasa iri gitu sebenarnya sih, kayak jadi kangen sahabat lama gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal karakter favorit gue di sini adalah si neneknya Nobita gitu, karena tadi karakternya tuh kayak udah tua tapi sayang banget sama cucunya gitu, bikin gue kayak ikutan bersimpati banget sih, karena emang dia baik dan gue suka ngeliat interaksi antara dia dengan Nobita. Oke, untuk urusan audio sebenarnya gue nggak terlalu punya banyak komentar atau catatan untuk audionya gitu, karena gue sendiri sebenarnya nggak inget apakah ada background yang mendukung emosi dari filmnya gitu. Jadi gue rasa kalau dari BGM agak standar sih gitu, tapi yang gue highlight di sini adalah soundtrack utamanya gitu. Judulnya Niji dari Masaki Suda gitu. Walaupun belum sepopuler Himawari no Yakusoku-nya Motohiro Hata gitu, tapi ternyata lagu ini juga enak banget dan emang maknanya juga bagus banget gitu. Jadi teman-teman dengerin aja lagunya gitu, akan diputar di credit title dan itu bagus banget. Nah, untuk visualnya di sini gue merasa sebenarnya animasinya tuh kesannya minimalis gitu, bukan animasi yang banyak detail gitu, karena formatnya 3D dan gak banyak detail, tapi ada efek-efek yang gue rasa bikin gue amazed gitu, kagum gitu. Loh kok gini gitu. Kayak misalnya nanti ada adegan ketika kamarnya Nobita kebolak-balik gitu, kayak bikin gue, menarik juga gitu. Atau nanti ada alat di mana bisa menukar tubuh orang gitu. Tapi ketika visual efek pertukarannya itu menurut gue menarik gitu, karena ada zoom ke efeknya gitu. Itu bikin gue kayak takjub sih. Detail-detail kecil kayak gitu bikin gue takjub gitu. Sedangkan kalau untuk pemandangan, gue sempat terkesima sama pemandangan kota di masa depannya gitu. Jadi nanti akan ada beberapa adegan di mana Nobita dengan Doraemon terbang pakai baling-baling bambu ke kotanya gitu, ngelihat pemandangan kotanya, dan itu keren banget karena indah gitu. Dan yang menarik di sini adalah adanya kayak LED, LCD Videotron gitu, menampilkan banyak iklan kayak dari brand-brand yang gue rasa itu mungkin kayak sponsornya gitu sih. Nah, itu menurut gue kayak langkah yang cerdik sih. Ada product placement yang ditempatkan dengan tepat di tengah-tengah kota. Itu kesannya kayak bikin kotanya jadi semakin hidup gitu. Cerdik tapi juga keren banget gitu, indah. Terakhir gue mau bahas hal-hal yang menurut gue menarik dari film ini. Pertama tadi gue di awal udah sempat menyinggung tentang konsep mesin waktu gitu. Nah, kalau kita tahu nih, di Doraemon ini sebenarnya konsep mesin waktu itu bukan sesuatu konsep yang strict gitu kan. Kalau kita bandingin dengan film lain, kayak pasti kalau ngomongin mesin waktu ada aturan di mana jangan sembarangan pergi ke masa lalu karena bisa mengubah masa depan gitu. Nah, kalau di Doraemon tuh sebenarnya nggak se-strict itu gitu. Doraemon cuma ngelarang Nobita jangan temui orang di masa lalu karena nanti dia bisa kaget kalau ngeliat kamu dari masa depan gitu. Jadi bukan sesuatu yang terlalu ketat gitu, jadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi di sisi lain, di film ini konsep time travelnya ini dituliskan dengan sangat rapi menurut gua gitu.
ada adegan-adegan yang unik karena misalnya di awal kita ditunjukin dengan adegan yang kayak aneh gitu loh, kok ada adegan kayak gini, ini maksudnya apa gitu. Tapi entah di menit kesekian kita baru dijelasin bahwa adegannya itu maksudnya ini loh. Ternyata adegan yang tadi di awal yang membingungkan itu adalah akibat dari apa yang saya lakukan di masa depan gitu misalnya. Dan ketika tahu hal-hal itu kayak merasa menemukan plot twist dari buku sih menurut gue. Jadi kayak oh ternyata maksudnya tuh begini toh gitu. Jadi kayak unik dan menarik sih buat gue, dan nulisnya rapi banget gitu. Nah selanjutnya yang menarik adalah sebenarnya ini bukan bagian dari filmnya, tapi cuma pengalaman menonton yang menurut gue menarik gitu. Jadi kemarin gue nonton film ini bareng sama anak-anak Kita Bukan Wibu yang lain, ada Marcel, Bondan, Raffi, Anton, dan beberapa teman lainnya. Dan karena kita tahu konsepnya adalah tentang acara pernikahan Nobita dan Shizuka, jadi kita kemarin nontonnya pakai batik gitu. Gue pakai batik yang sama persis kayak ini, cuma kemarin dikancingin jadi lebih rapi sih sebenarnya gitu. Dan itu pengalaman nonton yang menyenangkan sih buat gue. Kita benar-benar menganggap bahwa kita nonton itu kayak menghadiri pernikahan dari teman masa kecil kita, yaitu si Nobita gitu. Bahkan kemarin kita hampir beli tiket pakai amplop gitu, karena seakan-akan kita ngamplopin orang yang punya hajatan gitu. Tapi kita nggak jadi karena itu terlalu gokil sih kalau sampai kayak gitu. Jadi cukup pakai batik aja gitu. Dan buat gue pribadi itu pengalaman nonton yang menyenangkan gitu. Pergi ke mall dan nonton pakai batik tuh gue jarang melakukan itu, dan itu jadi sesuatu yang menyenangkan buat gue karena senang aja gitu ketika bisa pakai batik ke acara yang sifatnya hiburan gitu. Nah mungkin teman-teman kalau mau coba bisa juga tuh nonton dengan batik juga gitu. Dan tapi perlu diingat juga kalau misalnya teman-teman mau nonton nanti tetap perhatikan protokol kesehatan, karena sekarang masih masa pandemi gitu. Pakai masker yang benar, sering cuci tangan, dan jaga jarak tentunya gitu. Nah kalau menurut gue pribadi sebenarnya cerita Stand By Me 2 ini bukan cerita dengan konflik yang besar banget gitu. Kalau kita bandingin sama movie Doraemon yang 2 dimensi gitu, itu konfliknya jauh lebih besar yang 2 dimensi gitu. Karena biasanya kalau yang 2 dimensi kan konfliknya melibatkan negeri mana gitu, negeri dongeng apa gitu, bahkan ada yang sampai keluar angkasa dan sebagainya. Sedangkan kalau Stand By Me Doraemon 2 ini masih berasa kesan cerita sehari-harinya gitu. Jadi kayak cerita Doraemon yang series tuh yang di hari Minggu tuh kalau di RCTI, itu kayak cerita keseharian itu, tapi kayak level konfliknya dinaikin beberapa tingkat gitu lah. Nah dari sini gue menarik banget sih buat gue konsep seperti itu, karena gue ngerasa cerita Stand By Me yang dekat dengan keseharian Nobita dan teman-temannya bikin gue merasa ada nostalgia gitu, karena gue pribadi udah jarang nonton yang series Doraemon di TV itu gitu. Jadi gue mendapat nostalgianya, tapi konfliknya, interaksi antar karakter yang sering kali bikin gue terharu ini bikin hati gue merasa hangat gitu. Menurut gue di situ letak istimewanya film ini. Bahkan di beberapa titik gue sempat kayak terharu banget, kayak pengen nangis sih sebenarnya, tapi karena gue nontonnya sama teman-teman jadi kayak tahan kali ya, jadi ya gak bisa dilepas deh. Oke, itu tadi review Kita Bukan Wibu untuk film Stand By Me Doraemon 2 gitu. Nah mungkin itu aja yang kepikiran sama gue. Kalau teman-teman yang lain punya pendapat berbeda, boleh sharing juga kesan kalian ketika nonton di kolom komentar gitu. Atau ngobrol langsung sama gue di Instagram gue @rohadidavid gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video lainnya. Thank you, salam Wibu.